ونستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, terutama nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya memintakan kepada Allah untuk melimpahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ma'asyiral hadirin rahiman wa rahimakumullah. Dalam kajian kita pada hari ini yang insyaallah kita akan membahas sebagaimana permintaan, membahas di dalam masalah ahkamul udhiyah, hukum-hukum di dalam masalah udhiyah, korban. Dalam kitab Fathul Gharib yang menjelaskan tentang faslun fi ahkamil udhiyah. Udhiyah asal katanya dari kalimat dohwah, yang artinya diambil di waktu awal pagi hari, waktu untuk korban, yaitu waktu duha. Makanya perbuatan itu dikenal dengan udhiyah. Mengatakan korbannya itu di waktu duha, perkara itu dilakukan di waktu duha. Nah, makanya diambil dari kalimat dohwa. Makanya udhiyah itu adalah korban sembelihan yang dilakukan di awal waktu duha. Katakan itu yang dikatakan udhiyah atau korban. Katakan asal hukum korban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yang Allah katakan di dalam surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, salat engkau kepada Tuhanmu ya Muhammad, wanhar, lalu berkorbanlah. Ulama mengatakan, ulama tafsir mengatakan makna perintah salat itu yang dimaksudkan adalah salat Idul Adha. Kenapa? Karena setelahnya ada perintah korban. Makanya kata ulama Idul Adha lebih afdal, lebih utama daripada Idul Fitri. Ada dua sebab Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang pertama, Idul Adha dalilnya Quran, fasholli lirabbika wanhar. Walaupun ulama tafsir ada yang mengatakan selain daripada perintah salat Idul Adha. Yang kedua, Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri karena di dalam Idul Adha ada dua ibadah besar, ibadah haji dan ibadah korban. Makanya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Walaupun di Indonesia, di tempat kita, semarak Idul Fitri itu lebih semarak daripada Idul Adha. Tapi jangan salah, di luar Mekah, Madinah, Hadramut, Yaman, Mesir, di negeri-negeri Jazirah Arab, Idul Adha lebih semarak daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sepi. Mereka itu pada umumnya kalau di kota Tarim, Yaman, Hadramut, mereka itu sholat Id pagi harinya, malam takbiran, sholat pagi Id, habisnya sepi langsung. Besoknya langsung tanggal 2 Syawal itu langsung puasa mereka orang. Langsung melaksanakan ibadah puasa sita Syawal. Langsung. Jadi sepi kalau Idul Fitri. Idul Adha semarak. Kenapa? Dari tanggal 1 Dzulhijjah itu mereka sudah pada puasa. Kemudian Yaumul Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 Yaumul Arafah. Besoknya langsung lebaran. Tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik. Kalau adatan di kota Tarim itu mereka itu mengadakan perayaan. Di antaranya lomba onta, lomba mewarnai onta. Jadi semarak luar biasa kalau Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri sepi. Tapi yang harus kita yakini di sini, yang harus kita pahami, Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Itu yang dikatakan ulama. Kemudian perintah udhiyah itu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terhadap nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi, riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu adami yaumin nahri min amali ahabu ilallah min iraqatid dam. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha. Wa inna dam la yaqa' min Allah bima kana qabla an yaqa' min al-ardi fatibu biha nafsan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada satu amalan Bani Adam yang lebih Allah cintai melebihi iraqatid dam, mengalirkan darah. Jadi kalau ditanya, "Habib, Ustaz, amalan apa yang paling afdal pada hari lebaran?" Nyembelih korban. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sesungguhnya innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruni wa adlafiyah. Korban yang kita sembelihkan itu akan datang kembali kepada kita pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk dan kuku-kukunya. Artinya itu korban akan memberikan manfaat. Kapan? Yaumul qiyamah, nanti di akhirat. Lalu Rasulullah katakan apa? Wa inad dam la yaqa' min Allah bima kana qabla yaqa' min al-ardi. Sesungguhnya darah itu yang kita korbankan itu sebelum jatuh di muka bumi sudah diterima di sisi Allah. Lalu Rasulullah memberikan garis besar, fatibu biha nafsan. Perbagus jiwa kalian ketika korban. Artinya niatan lillahi ta'ala. Bukan niatan itu banyak kita orang kan. Oh, kampung sebelah korban, masa kampung kita nggak korban? Masjid sebelah korban, masa kita masjid nggak korban? Ayo korban kita. Nah, tidak seperti itu. Oh, Habib korban, kenapa korban? Mumpung ada rezeki. Bukan mumpung ada rezeki. Ini katakan. Korban itu pasang niat memang melakukan ini adalah melaksanakan perintah Allah, mengharapkan ridha Allah, niatan lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain. Makanya sunnah perbagus niatan kita ketika korban. Bahkan juga kata Rasulullah SAW apa? Azimu dhahayakum fa inna ala syirat matayakum. Perbesarlah hewan kalian, hewan korban kalian, karena ketika melewati syirat itu akan menjadikan tunggangan kalian. Jadi nanti akan menjadikan tunggangan kita hewan korban tersebut. Makanya syirat itu kan jembatan itu luar biasa. Disebutkan dalam kitab Mirqatus Syu'ud, syarah kitab Sulamut Taufik, kata ulama syirat itu apa? Jufun malakul malik, bulu matanya malaikat malik. Malaikat malik itu penjaga neraka. Bayangkan bulu matanya itu syirat yang lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Dalam riwayat ratusan tahun, ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan. Macam-macam kondisi orang yang lewat. Awalin para nabi dan rasul itu akan melewatkan bagian apa? Tarfatul ain, kedipan mata sampai. Ada lagi yang lewat itu seperti apa? Kilatnya menyambar. Ada lagi seperti kuda yang larinya kenceng. Ada lagi yang larian. Ada lagi yang jalan. Ada lagi yang merangkak, habwa. Yang merangkak ini yang sampai nih. Sisanya jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yang merangkak ini dalam riwayat hadis dia akan berkata kepada Allah, "Ya Rabbi lima abtatabi." Wahai ya Allah, kenapa kau memperlambat aku melewati syirat ini? Faqala Rabbi, "Ma abtatuka inna ma abtatuka amaluka," kata Allah. Aku tidak memperlambat engkau, karena sesungguhnya memperlambat engkau adalah amalmu ketika kau di dunia. Makanya kata ulama, orang yang suka menunda-nunda amal baik itu nanti di akhirat ketika melewati syirat dia akan mengalami kesulitan, walaupun sampai lewat selamat. Nih katakan Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang diberikan kemudahan melewati syirat. Macam-macam. Ada lagi yang naik apa? Naik masjid. Ketika mereka hendak melewatkan syirat itu ketakutan, datang malaikat, "Kenapa kalian takut?" Mereka mengatakan, "Kami takut terjatuh daripada syirat ini." Lalu malaikat bertanya kepada mereka, "Dengan apa kalian melewati lautan, menyeberang lautan ketika kalian hidup di dunia?" "Dengan perahu," mereka jawab. Maka malaikat mendatangkan masjid yang mereka biasa sholat di dunia itu menjadi perahu mereka orang melewati syirat. Orang yang biasa sholat di Masjid Baitur Rahman ini kelak nanti yaumul qiyamah ini akan menjadi perahunya melewati syirat. Masya Allah. Jadi kondisi macam-macam keadaan orang yang akan melewati syirat. Semuanya tidak ada satupun kecuali akan melewati syirat. Tapi keadaan itu masing-masing. Ada yang terbang dengan sembunyi tanpa ada yang tahu sampai langsung pintu surga. Malaikat bingung. Ditanya oleh malaikat,
Kalian bagaimana bisa sampai ke sini? Terbang. Kalian tidak melewati syirat, tidak melewati mizan, tidak melewati berbagai macam keadaan ahwal akhirat, keadaan-keadaan akhirat. Tak. Lalu malaikat bertanya, dengan apa kalian mendapatkan kedudukan ini? Lalu mereka mengatakan apa? Dengan shaim, dengan puasa ketika hidup di dunia. Kami ibadah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, maka Allah mudahkan kami masuk surga pun tanpa ada yang mengetahuinya. Makanya kata ulama, orang yang banyak puasa itu pun kelak nanti di akhirat Allah akan berikan kemudahan masuk dalam surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang diberikan kemudahan. Dan termasuk salah satu kemudahan itu adalah hewan korban ini. Semakin banyak, semakin besar kita korbankan, semakin Allah akan berikan kemudahan kita melewati syirat tersebut. Lalu juga hadis riwayat Muslim, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabbasain amlihin agranain dabahuma biyadil karimah wa sama wa kabbara wa darijal mubaraka ala safhima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam korban dengan 2 kambing yang warnanya putih yang bertanduk, disembelih dengan tangan yang mulia. Lalu Nabi membaca basmalah, lalu Nabi takbir, lalu meletakkan kaki yang mulia ini di pundak dari hewan yang dikorbankan tersebut. Dari riwayat-riwayat ini, maka hukum korban itu adalah perintah dari Allah kepada kita orang. Kemudian hukum korban ini dikatakan ulama hukumnya adalah sunnah muakkadatun. Sunnah muakkad ala kifayah, nanti kita bahas. Sunnah muakkad di dalam mazhab kita Syafi'i. Adapun pendapat luar mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Luar mazhab Syafi'i mengatakan wajib. Kenapa? Perintah Allah langsung. Wanhar fil amr. Korban. Perintah Allah. Makanya mereka mengatakan hukum korban itu wajib. Karena Rasulullah nggak pernah nggak korban. Mengatakan. Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa? Ada riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Umirtu bin nahri wa sunnah lakum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk korban dan ini sunnah bagi kalian. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, mazhab Syafi'i mengatakan korban hukumnya wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disunnahkan bagi kita untuk korban. Nah, sunnahnya apa? Sunnah muakkadatun. Sunnah yang sangat ditakkidkan, sangat dikuatkan. Kata ulama dalam mazhab Syafi'i, beliau berpendapat apa? La urakhisu fi tarki haliman gadra aliyah. Tidak ada rukhsah keringanan bagi orang yang mampu untuk korban tapi mereka meninggalkan korban. Apa maknanya? Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan makruh bagi orang yang mampu untuk korban tapi meninggalkan korban. Hanafi mengatakan wajib. Jika tidak korban yang mampu haram. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan hukumnya sunnah. Bahkan ada riwayat Rasulullah melarang orang yang mampu untuk korban mendekati tempat musolah, tempat ibadahnya. Larangan tersebut. Makanya usahakan untuk kita korban. Kemudian udhiyah ini, korban ini ada 3 poin penting untuk itu dikatakan udhiyah. Ada 3 poin penting untuk itu dikatakan udhiyah. Yang pertama, yudbahu minan na'am. Hewan yang dikorbankan adalah an-na'am, binatang ternak berupa onta, sapi dan kambing. Sejenisnya, onta jenisnya onta, sapi seperti kerbau, kambing seperti domba. Ini hewan yang boleh dikorbankan. Selain ini tidak boleh dikorbankan, mayoritas mazhab. Tapi ada riwayat Abu Hurairah, Asma radhiyallahu anha itu korban di zaman Nabi, korban apa? Kudo. Abu Hurairah korban kudo. Ini katakan. Sehingga mereka berpendapat boleh korban kudo. Ini katakan. Bayangkan. Makanya di dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan kudo boleh dimakan tak? Boleh. Tapi sebagian Malikiyah mengatakan tidak boleh dimakan, haram untuk dimakan. Kalau kita boleh makan sate kudo. Kalau di Palembang tidak kati, tapi kalau di Jawa daerah Bogor itu ada sate kudo. Ini katakan. Makanya dalam Syafi'iyah mengatakan halal korban. Sate makan kudo boleh, halal. Tapi ada sebagian Malikiyah mengatakan tidak boleh, tidak haram untuk dimakan. Jadi artinya mayoritas pendapat tidak boleh kudo, walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh. Ada lagi pendapat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupunya Rasulullah. Beliau mengatakan apa? Berfatwa apa kata beliau? Annahu yakfi irqatid dam walau min iwiz walau min dujaj awiz.
Beliau berpendapat apa? Cukup, yang penting ngalirkan darah walaupun dari ayam ataupun bebek. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Di sini Imam Medani wa kana syekhuna rahimahullah ya'muru faqir bitaglidi. Imam Medani punya murid, gurunya mengatakan apa? Adapun guru kami memerintahkan fakir miskin yang nggak mampu untuk korban taklid, ikuti pendapat Abdullah bin Abbas, nyembelih ayam, nyembelih bebek. Bahkan di sini disebutkan wa yuqiz ala udhiya aqiqah. Dikiaskan juga hukum udhiyah ini seperti akikah. Jadi kalau kita tidak mampu untuk korban ayam, korban sapi, kambing, korbannya ayam bagi fakir miskin. Ini katanya boleh ngikutin taklid itu. Begitu juga akikah. Kalau orang tidak mampu untuk akikah kambing, sembelih apa? Ayam. Menurut orang yang fakir miskin, bagi yang fakir miskin. Pendapat siapa? Abdullah bin Abbas berpendapat memperbolehkan. Ini katakan, walaupun mayoritas pendapat ulama tidak diperbolehkan. Ini katakan harus untuk sapi ataupun kambing. Itu mayoritas dalam. Ini yang pertama, itu dikatakan udhiyah. Yang kedua dikatakan udhiyah, syaratnya poin kedua dikatakan idbau yaumun idin nahri wa yaumut tasyrik, harus dikorbankan pada hari lebaran sampai hari tasyrik. Kapan waktunya? Mulai terbitnya matahari pada hari lebaran, melewati 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Ketika terbit matahari, terbit sekitar kurang lebih jam 6 lewat 1 apa? Nah, sekarang isyraq jam berapa? Ya jam 6. Tidak disebutkan situ. Oh suruk 6.15 ini. Nah, kalau di HP itu jam 6 lewat 1 atau jam 6.50 apa 59 seperti itulah kurang lebih 5.59 atau jam 6-an sekitar, anggaplah jam 6. Isyraq itu, isyraq itu bukan waktu sholat isyraq, ingat ya, isyraq itu bukan waktu sholat isyraq, bukan. Isyraq itu tuluk, terbit matahari. Waktu isyraq itu sudah melewati ukuran tombak, 16 menit setelah waktu isyraq itu baru masuk waktu sholat isyraq. Jadi kalau seandainya masuk waktu syuruk, itu terbit matahari belum masuk waktu isyraq. Jika kita langsung sholat, haram hukum sholatnya, karena belum masuk waktu sholatnya, haram hukumnya. 16 menit setelah waktu syuruk baru masuk waktu sholat isyraq. Ini katakan 16 menit. Nah, kalau udhiyah ini kapan mulainya? Terbit matahari, melewati 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan, baru masuk waktu udhiyah. Baru masuk waktu udhiyah. Ini katakan Allah, baru masuk waktu udhiyah. Sampai kapan? Sampai dikatakan oleh ulama batasan waktunya tersebut sampai tenggelam matahari pada hari lebaran. Sampai tenggelam pada hari lebaran. Kalau sudah tenggelam pada matahari hari lebaran, sampai tenggelam pada hari tasyrik, akhir tasyrik 11, 12, 13, tenggelam matahari, habis waktu udhiyah. Jadi waktu udhiyah itu 4 hari, lebaran 11, 12, 13. Kalau insya Allah kita lebaran hari apa? Lebaran kita insya Allah hari apa? Hah? Kamis ya? Atau Rabu? 2 kali ya bu kita nih? Hah? Kita melak pemerintah. Melak pemerintah, caknya hari Kamis, becaknya. Becaknya. Kalau misalnya lagi kebu juga belok lagi bu. Ya. Tidak ada masalah. Karena khilafiyah ulama di dalam menentukan ru'yah dengan hisab, dan ulama itu berbeda pendapat dari zaman ke zaman, tak perlu diributkan itu. Wong Buyan mengibutkan masalah itu, dikatakan, dan itu ada khilafiyahnya, bukan dari zaman sekarang, dari dulu itu sudah khilafiyah ulama itu, dikatakan yang nagi kaget meloi israt, meloi itsbat ru'yah atau hisab itu serah, dikatakan. Kalau misalnya lebaran itu Kamis, berarti Jumat, Sabtu, Ahad, tenggelam matahari pada hari Ahad, habis waktu udhiyah. Habis waktu udhiyah. Dikatakan. Ada lagi yang mengatakan bukan sampai tanggal 13, ada pendapat sampai mengatakan tanggal 12. Maka sunnah jangan lebih dari tanggal 12. Kalau kita nak lakukan tanggal 13, Habib Ahad kami nak nyembelih, oh silakan, sah. Mayoritas pendapat ulama sampai hari 13, tapi ingat ada pendapat mengatakan sampai tanggal 12. Lebih baik dihindari supaya sah menurut
setiap pendapat ulama. Ini hadis mengatakan hal ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Awwalu man nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli tsumma narja fananhar. Man fa'ala dzalika faqad asba sunnatuna wa man dhahaba qabla dzalika fa inna huwa lahmun qaddamu li ahli laysa minan nusul fi syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awal yang pertama kami lakukan pada hari lebaran, pada hari ini kami sholat, kemudian kami pulang, lalu kami nyembelih korban. Barang siapa melakukan hal ini maka dia telah mengenai sunnah kami. Barang siapa yang nyembelih sebelum ini maka itu daging yang dihadiahkan untuk keluarganya saja, tidak ada ibadah korban sedikit pun di dalam itu. Artinya waktu itu sudah ditentukan dalam syariat, ini dikatakan ulama. Kemudian ini yang kedua, udhiyah itu harus dilakukan pada hari lebaran dan hari tasyrik. Itu poin kedua, itu dikatakan udhiyah. Lalu poin ketiga, nah dikatakan itu dikatakan udhiyah. Apa kata ulama? Tagarruban ilallah, harus dengan niat pendekatan diri kepada Allah. Artinya butuh niat di dalam udhiyah. Tanpa niat tidak dikatakan udhiyah. Ingat, tanpa niat tidak dikategorikan ibadah. Jadi kalau seandainya ada orang tanggal 11, tanggal 12 karena dia jualan sate, dia nyembelih kambing atau nyembelih sapi, tukang jagal sapi, tanggal 12 nyembelih tetap nih buat jualan daging masalah. Apakah dianggap udhiyah? Tidak. Kenapa? Harus ada niat udhiyah. Dalam mazhab Syafi'i wajib niat di dalam ibadah. Berbeda dalam mazhab Hanafi. Hanafi mengatakan tidak wajib niat di dalam ibadah. Syafi'i harus niat, tidak niat tidak sah. Sholat harus niat, tidak niat tidak sah. Puasa, kemudian wudhu, mandi wajib harus niat, tidak niat tidak sah. Kalau Hanafi tidak butuh niat. Sholat ya takbir be, Allahu Akbar. Wudhu ya wudhu be, cuci gai, ini katakan sudah cukup. Tidak Nabi. Tapi Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mewajibkan kita niat. Makanya penting poin ketiga itu harus niat. Jika tidak niat maka tidak dikategorikan itu udhiyah. 3 poin itu dikatakan udhiyah. Yang pertama binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing. Yang kedua dilakukan pada hari lebaran dan hari tasyrik. Yang ketiga niatan untuk melakukan udhiyah. Hukum udhiyah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditakidkan, ala kifayah. Bagi siapa disunnahkan ini ada poinnya, ada syarat dikategorikan sunnah. Yang pertama, dia adalah muslim. Orang kafir Habib mau ngasih sapi kambing untuk korban, boleh tak? Boleh, terima be. Korban atas nama kita, bukan atas nama kafir. Kalau orang kafir ngenjuh hadiah dah apa, terima, tidak ada masalah. Nah, tapi bukan udhiyah, ini katakan. Karena udhiyah itu sunnah itu bagi siapa? Bagi muslim. Kafir tidak disunnahkan. Yang kedua, baligh. Tidak disunnahkan bagi anak-anak. Ingat ini, banyak diantara kita korban untuk anaknya yang belum baligh, padahal tidak disunnahkan bagi anak. Artinya apa? Jika dia korban untuk anaknya, kesunahan itu tidak lepas untuk diri dia. Dia tetap disunnahkan. Jika dia tidak korban, makruh bagi diri dia. Habib korban untuk anak boleh tak? Boleh, boleh beh, tapi tidak disunnahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-aql, berakal. Tidak disunnahkan bagi wong gila. Misalnya maaf, anaknya keterbelakangan, dia korban untuk anaknya, sudah tak? Tidak disunnahkan. Tidak usah untuk anak-anak. Kenapa? Karena anak orang yang keterbelakangan itu tidak dihisap oleh Allah. Kalau dia meninggal langsung surga. Kalau dia meninggal itu akan memberikan syafi' bagi kita, penolong kelak nanti yaumul qiyamah. Jadi kalau orang-orang yang seperti itu orang istimewa, kawan. Mungkin mata kita nyingoknya keterbelakangan, mungkin nyingoknya mata kita adalah orang yang berkekurangan, tapi di mata syariat orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa? Karena dia berjalan di muka bumi ini tidak bawa dosa. Tidak bawa dosa. Ada kan anak-anak mungkin umur 20-30 keterbelakangan, bahasa kita autis. Itu istimewa. Doanya agrabul ijabah, lebih cepat untuk diijabah oleh Allah dibandingkan kita banyak dosa. Jadi ingat, jangan pernah memandang mereka itu wong yang kekurangan. Tidak, justru mereka itu adalah hamba Allah, umat Nabi yang istimewa. Kenapa? Meninggal masuk surga. Dia meninggal bisa memberikan syafi', penolong bagi orang yang menolongnya di dalam kehidupan di dunia, wabil khusus kepada wong tuanya nantinya. Masya Allah. Tidak disunahkan udhiyah untuk mereka orang. Ini katakan.
Yang keempat, hur, merdeka, tidak disunahkan bagi hamba saya. Yang kelima, yang terakhir, mustati, bagi mereka yang mampu. Jadi sunnah bagi siapa? Al mustati, bagi yang mampu. Siapa mampu di sini kategorinya? Ini dijelaskan. May yaqdir 'alaiha fadilatan an hajati wa hajatu mamuni yaumul id wa yaumut tasik. Orang yang dianggap mampu adalah orang yang punya kelebihan nafkah untuk dirinya dan nafkah untuk orang yang diwajibkan diberikan nafkah pada hari lebaran dan hari tasyrik, 4 hari. Contoh, kita punya duit 2,5 juta. Nafkah untuk lebaran berapa misalnya? 4 hari lebaran untuk wong rumah. Nak lebaran 4 hari. Kita anggaplah misalnya 1 juta. Untuk 4 hari lebaran itu tuh. Ini katakan. Berarti punya duit sisanya 1,5 juta. Ketika dia punya duit 1,5 juta, berarti dia kategorinya dianggap mampu untuk korban. Cukup tidak beli 1,5 juta? Cukup. Ini katakan, karena itu kambing cukup beli 1,5 juta. Cukup tidak beli kambing 1,5 juta? Hah? Cukup. Kambing betina. Ini katakan. Jatuh ya, anak melo korban mana? 1,5 juta kambing betina. Ini katakan. Tidak harus nak kambing lanang, karena syarat kaki di udhiyah tidak disyaratkan harus kambing itulah lanang. Ingat-ingat, tidak disyaratkan beli kambing lanang, jadi tidak usah beli kambing lanang. Ngapo? Mahal kambing lanang. Jangan galak dikolak oleh wong tukang jual kambing. Nah, wong tukang kambing hobi nian ngolah ke kita beli kambing lanang mahal. Mak kambing betina murah. Dia kata kambing lanang paling murah 2,5 juta. Kambing betina 2,5 juta besar dapat. Dia katakan pacak dapat 2 ekor. Dapat 2 ekor tak kambing betina? Acak dapat 2 ekor. Dia katakan. Makanya ingat, beli kambing murah-murah be. Kambing betina lebih murah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bahkan lebih afdal nantinya. Kaki kita bahas. Ini katakan dalam udhiyah ini. Hukumnya sunnah bagi kita yang punya kemampuan itu, untuk hendaklah kita disunahkan untuk udhiyah. Ini katakan. Kemudian disunahkan bagi kita yang nak korban mulai dari tanggal 1 tidak menghilangkan bagian daripada anggota tubuhnya. Tidak nyabut gigi, tidak nyukur kumis, tidak ngetak kuku, tidak nyukur bulu kemaluan. Jangan. Kapan? Dimulai tanggal 1. Tanggal 1 itu kalau salah tanggal berapa? 19. 19. Itu tanggal 1. Berarti terakhir tanggal 1 itu tidak usah netak. Hukumnya makruh kata ulama, tapi ada sebagian lagi mengatakan haram. Tapi mayoritas pendapat ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Dikatakan. Kenapa? Karena riwayat hadis. Supaya apa tujuan? Syumul maghfirah wa itqu minan nar. Karena dalam riwayat hadis itu seluruh anggota tubuh kita akan mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka bagi yang korban. Kuku, rambut ini supaya juga bagian anggota tubuh kita yang akan mendapatkan ampunan dan pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang nak korban. Bagi yang tidak korban tetaplah kukunya, karena tidak dapat ampunan. Ini katakan bagi yang korban ini yang disunahkan. Kemudian sunnah bagi laki-laki nyembelih dewe, mampu nyembelih dewe, tidak mampu baru diwakilkan. Kalau perempuan sunnah mewakilkan, walaupun beb aku mampu pacar dewe nyembelih biasa, walaupun korban tidak disunahkan. Sunnahkan bagi wakilkan. Nah, bagi mereka yang mewakilkan ini sunnah untuk menyaksikan sembelihan tersebut. Kenapa? Karena sunnah sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah putrinya. Apa kata Rasulullah? Gumi ila udhihatiki fashadiha fa innahu bi awal gutrat min damiha yufar laki masalah fa min durumiki. Ya Fatimah, bangkitlah kau, saksikan sembelihanmu tersebut. Karena sesungguhnya tetesan pertama itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang sudah kau lakukan. Rasulullah berkata kepada putrinya tersebut. Lalu ada sahabat mendengarkan riwayat ini, Imran bin Husain min kubarus sahabah. Siapa namanya? Imran bin Husain, min pembesar dari sahabat. Disebutkan dalam kitab Kasyifatus Syaja, orang yang menghafal kitab nama Imran bin Husain, itu doa mustajab. Masya Allah. Kalau nyebut nama Imran bin Husain ini, doa kita mustajab langsung. Karena apa? Min kubarus sahabah. Karena beliau ini salah satu sahabat ketika sakit, malaikat datang terang-terangan memberikan salam kepada Imran bin Husain. Ketika mendengarkan hadis ini, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza laka wa li ahli baitika fa ahlu dzalika antum amli muslimin amma ya Rasulullah. Ya Rasulullah, riwayat ini yang kau sampaikan ini ya Rasulullah untuk kau dan keluargamu saja atau untuk kau, keluargamu dan seluruh kaum muslimin ya Rasulullah. Wa qala Rasulullah lil muslimina amma.
untuk seluruh kaum muslimin. Siapapun yang menyaksikan sembelihan tersebut akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunahkan udhiyah ini, hukum daripada udhiyah ini sunnah hewan tersebut umurnya, yang unta umur 5 tahun, kalau kambing sama sapi umur 2 tahun ke pucuk, kalau domba umur 1 tahun pucuk. Bebas, tidak disyaratkan laki-laki lanang ataupun betina. Nah, dikatakan betina itu lanang lebih afdal dari betina, kecuali kalau lanang itu banyak jimaknya. Kalau lanang banyak jimaknya sedangkan betina belum pernah melahirkan, maka betina lebih afdal daripada lanang. Ini katakan kambing lanang, tuh ingatkan. Jadi kalau betinanya belum pernah melahirkan, betina lebih afdal daripada lanang, dikatakan ulama. Kemudian hukum udhiyah ini tidak diwajibkan kecuali dinadarkan. Kalau sudah dinadarkan hukumnya jadi wajib. Apa bedanya antara udhiyah sunnah dan wajib? Kalau udhiyah sunnah, sembelih sunnah kita makan. Yang kita makan hatinya, sebagaimana Rasulullah memakan hatinya. Kalau udhiyah yang dinadarkan, jadi hukumnya wajib, dan wajib untuk kita korbankan galau-galau. Kemudian udhiyah ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadun ala kifayah, sunnah kifayah bagi satu keluarga. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Jika satu saja di antara keluarga itu melakukan, maka lepas kemakruhan bagi yang tidak melakukan, bagi yang mampu. Misal contoh, bapak, ibu, anak, mampu semua kategorinya. Si satu saja yang korban, maka yang mampu ini tidak korban, lepas kemakruhan. Kenapa? Karena hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu dalam mazhab kita Syafi'i ada 7. Sunnah kifayah, korban, adzan. Apa hukum adzan? Apa hukumnya? Adzan. Sunnah ain apa sunnah kifayah? Kalau sunnah ain, adzan galau kita nih, ngami-ngami. Sunnah ain, tidak sunnah kifayah. Si kok melakukan, yang lain tidak perlu lagi melakukan. Qomat, sunnah kifayah. Ini katakan. Kemudian fi'lal mayyit mimandub, mudhu'i mayyit, sunnah kifayah. Makan baca bismillah, bareng-bareng makan satu nampan, ngami-ngami baca bismillahnya, apa hukumnya? Sunnah kifayah. Kalau makan piringan dewe-dewe, sunnah ain dewe-dewe. Ini katakan. Batu salam, memulai salam, apa hukumnya? Sunnah. Menjawab salam wajib. Kalau kami memulai salamnya sunnah kifayah, salah sikap be. Menjawab salam kalau kami fardu kifayah, salah sikap be cukup. Ini katakan. Kemudian tashmid yang terakhir, yang ke-7, tashmid, jawab mau bersin. Kalau kawan kita bersin, alhamdulillah, jawabnya apa? Yarhamukallah. Salah sikap be. Kalau dak hati yang jawab, makruh galau gitu. Kalau salah sikap be, sunnah kifayah cukup. Yang lain tak perlu lagi menjawab. Ini katakan 7 perkara sunnah kifayah, termasuk udhiyah. Kalau dari segi pahala, sikok kambing untuk sikok wong, sikok sapi untuk 7 wong, sikok unta untuk 7 wong. Habib, kami sikok sapi untuk keluarga boleh tak? Tak boleh. Sikok sapi untuk sikok wong. Tapi kalau dari segi pahala, sikok sapi boleh untuk satu keluarga dari segi pahala. Tapi dari segi korban, sikok sapi untuk sikok wong atas nama korbannya. Misalnya kita yang hadir ini patungan, beli sikok kambing, boleh tak? Boleh atas nama satu wong. Dapat pahala gala tak? Yang lain dapat pahala sedekah, patungan. Pahala korban ya atas yang nama sikok itu. Mengatakan dari segi pahala boleh untuk wong rami. Kemudian di dalam udhiyah ini masalah tidak boleh korban untuk wong lain tanpa izinnya, hayyan atau maitan, baik dia hidup atau dia sudah meninggal. Kalau dia meninggal, dari mana izinnya? Wasiat. Jadi kalau kita korban untuk Beb, anak kemarin korban untuk Habib, tidak sah korbannya. Kenapa? Izin dulu. Beb, anak izin tahun ini korban untuk Habib atas nama Habib. Oh silakan, gak usah. Wong yang meninggal, Beb, aku korban untuk bapak aku yang almarhum, ibuku yang sudah almarhumah, boleh tak? Tidak boleh kata ulama. Kecuali bapak ibunya sebelum meninggal ada wasiat kepada anaknya untuk mengorbankan dia. Mayoritas mengatakan oleh ulama, boleh kalau sudah ada wasiat. Kalau tanpa wasiat tidak diperbolehkan. Ini katakan ulama. Ingatkan itu.
Banyak korban-korban untuk almarhum dan almarhumah yang tanpa izin hukumnya tidak sah. Ini katakan mayoritas pendapat ulama, walaupun ada pendapat Imam Rafi'i lemah, dhaif, mengatakan memperbolehkan udhiyah untuk orang sudah meninggal walaupun tanpa wasiat dari orang meninggal tersebut. Yang sepakat yang bagaimana yang lebih bagusnya? Korban untuk uang yang hidup, hadiahkan pahala korban itu untuk orang yang meninggal. Sepakat ulama memperbolehkan hal tersebut. Jadi kalau korban untuk bapak ibunya apa? Korban atas yang nama hidup, lalu hadiahkan pahalanya. Korban dan sedekah itu untuk uang yang kita sayang yang sudah meninggal dunia. Itu dibolehkan, sepakat ulama. Kemudian korban itu juga hewannya tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat daripada hewan-hewan tersebut. Baik itu cacat karena sakit, cacat matonya, cacat karena pincang, cacat ajfa kata ulama, yang hilang otaknya, kurus ini katakan. Kemudian tidak boleh cacat dari kupingnya, buntutnya tidak boleh. Kalau bijinya, amo tanduknya yang pecah itu diperbolehkan untuk dikorbankan. Itu yang dikatakan ulama. Tapi ingat, pernah kejadian itu hewan ketika nak dikorbankan berontak, akhirnya kencot kakinya, itu sudah tidak boleh lagi dikorbankan hewan-hewan yang seperti itu. Ini katakan ulama. Kemudian sunnah-sunnah ketika korban, di dalam hukum korban itu wajib diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, wajib. Setiap daging korban itu harus diberikan bagian untuk orang miskin dalam keadaan mentah. Nah yang terjadi kadang korban itu oleh panitia masaknya tanpa tamlik dulu, tanpa njuk kuwang dulu, langsung masak buat sop, haram, tidak boleh. Tapi kalau diberikan dulu kepada kita baru dimasak, itu diperbolehkan dalam syariat. Milihkan dulu, nah bela unjuk salah sikap panitia, nah, panitia itu masak dimakan boleh, ini katakan. Itu. Kemudian yang sering terjadi, misal ada 10 kambing, potong, cincang, masuk di kantong, lalu dibagi-bagi antara orang yang kaya, miskin, dan yang mampu dibagi. Tapi ingat, jika ada satu bagian dari 10 kambing itu tidak diberikan kepada miskin, haram hukumnya. Karena setiap kambing itu wajib diberikan dagingnya kepada fakir miskin. Lalu bagaimana caranya? Potong, ambil sedikit dagingnya. Potong yang kedua, ambil sedikit dagingnya. Potong ketiga, yang sedikit-sedikit ini yang dipisahkan ini berikan kepada fakir miskin, sisanya bagi rata. Biar apa? Setiap bagian dari hewan yang dikorbankan itu ada bagian untuk fakir miskin. Ingatkan itu permasalahan. Ini katakan. Kemudian haram untuk menjualnya. Hewan korban tidak boleh dijual. Siapa yang tidak boleh menjual? Tidak boleh dijadikan upah untuk tukang potong, tidak boleh, haram. Siapa yang tidak boleh itu? Yang korban dan yang menerima korban, yang mampu. Itu tidak boleh menjual. Yang hanya boleh menjual adalah fakir miskin. Jadi kalau kita dinyuk fakir, kalau kita dinyuk korban, Ustaz, aku tidak doyan kambing, tukar telur bela gala tak? Boleh tak? Tidak boleh, haram. Karena itu jual, barter itu. Yang boleh menjual siapa? Fakir miskin hanya. Yang perhatikan, ingat, biasanya kulit itu diberikan kepada tukang jagal. Oleh tukang jagal, jualnya haram, tidak boleh dijual. Yang hanya boleh menjual hanya fakir miskin. Yang korban dan yang mampu menerima korban hanya boleh untuk makan, untuk sedekah, dan diafah untuk menjamu. Selain itu tidak boleh. Kalau fakir miskin boleh untuk menjualnya. Ingatkan itu, karena terkadang potongan kulit itu untuk siapa? Tukang jagal. Oleh tukang jagal jualnya, makanya tidak boleh. Yang tukang jagal, ingat-ingat itu, dikatakan. Yang hanya boleh menjual siapa? Fakir miskin. Ini dalam korban. Kemudian disunahkan ketika korban, pertama, pisau ditajamkan, jangan di hadapan hewan tersebut. Ketika motong jangan di hadapan hewan tersebut. Disunahkan ketika potong daging ini tahammul, jangan dilepaskan, sunnah. Kalau lepas bagaimana? Halal, tidak apa-apa kata ulama. Tapi sunnahnya nempel. Kemudian disunahkan baca bismillah. Di dalam mazhab Syafi'i nyembelih membaca bismillah hukumnya sunnah. Selain mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi mengatakan hukumnya wajib untuk baca bismillah. Tidak baca bismillah hukumnya jadi hewan bangki. Syafi'i mengatakan tidak, hukum baca bismillah hukumnya sunnah. Kemudian disunahkan untuk baca apa? Baca takbir
Kemudian disunahkan untuk baca salawat. Kemudian disunahkan untuk menghadap kiblat. Jadi kalau kiblat ke sana, hewan itu kakinya digoling ke sebelah kiri. Hewan itu digoling ke sebelah kiri, kepalanya sebelah kiri kita, kakinya 3 ekor di sebelah kanan. Sunnah kebet 3 ekor kakinya, kecuali kaki kanan belakang, biar kelepas. Tapi hati-hati, nendang ini bahaya ini katakan. Tapi hati-hati, sunnah. Yang lain lepaskan. Pegang lalu sembelih menghadap arah kiblat. Dan disunahkan untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma hadi minka wa ilaika fatagabbal. Apa artinya? Ya Allah, ini nikmat yang kau berikan kepadaku. Ini katakan, Allahumma hadi minka. Ya Allah, ini nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ilaika, aku mendekatkan nikmat ini kepada engkau dengan ibadah korban. Fatagabbal, maka terima amal ibadah ini. Ini katakan. Jadi kalau kita nak korban, takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, habis salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu baca doanya, Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal, baru kita sembelih. Ini katakan, itu sunnah-sunnah di antara kaifiah dalam korban. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit sebagian daripada hukum-hukum korban. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ayo Pak Haji, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama kami jelaskan bahwa kalau di sini untuk pengorban itu sudah ada kesepakatan diberikan jumlah tertentu. Ya. Jadi tidak seperti GoPul. Yang kedua, ini yang baru dapat ilmu. Kalau selama ini pagi-pagi motong sapi itu, sapi pertama dipisahkan dagingnya untuk masak-masak. Tapi setelah mendapat penjelasan Ustadz ini, tiap ikut sapi itu rupanya, ya, bagian dari sikok-sikok sapi itu baru digunakan untuk masak. Tidak harus sebetulnya. Tidak harus Ya, tidak harus. Ya, ini baru pertanyaan dulu Ya, itu tadi. Yang ketiga, ini banyak uang di luar itu minta, tukang tadah sudah nunggu. Itu tiga dulu kira-kira ya. Ustaz, masih. Yang pertama, di dalam hewan korban tersebut dikatakan, yang korban itu kita tunjuk jatah misalnya 1/4, 1/3, ya bebas. Dikatakan bebas sebetulnya. Kalau seandainya dia minta galo-galo, ya tidak apa-apa, tunjuk kalau galo-galo, sembelihlah dewe. Dah salah nyembelih tempat kita kan itu. Tidak apa-apa dikatakan. Kemudian yang disyaratkan kita boleh nak ngambil upah. Anak korban bayar upahnya. Korban sekian, upah untuk nyembelih segala macam, untuk beliin. Oh, tidak apa-apa, tidak ada masalah dikatakan. Karena kita nolong dia untuk menyelesaikan korban dia. Itu tidak apa-apa dalam syariat dikatakan. Tapi ingat, kalau korban itu sunnah dia makan. Kalau korban itu wajib seperti dinadarkan, haram untuk dia makan. Wajib dia sedekah ke galau. Itu yang pertama. Dikatakan. Lalu yang kedua, di dalam hewan yang dikorbankan tersebut, sebetulnya jangan langsung dimasak. Karena apa? Wajib mentah. Jadi cak mana supaya kalau nak dimasak, tamlik dulu, njok ke salah sikap panitia. Bela kau, gimo, baru kita masak. Jangan panitia itu belum dinjukkan langsung langsung masak. Karena otomatis pemberian itu dalam keadaan masak nantinya. Njuk ke dulu kepada siapa sih? Timo baru masak. Itu tidak apa-apa. Dikatakan. Itu yang diperbolehkan. Tidak harus galo-galonya. Dikatakan. Yang harus galo-galonya itu harus diberikan kepada fuqara wal masakin. Karena setiap sapi-sapi itu, setiap kambing-kambing itu harus ada bagian untuk fakir miskin. Itu yang wajib. Dikatakan. Jangan sampai tidak ada fakir miskin yang menerima bagian tersebut. Karena apa? Karena wajib diberikan kepada mereka itu dalam keadaan mentah. Kenapa harus mentah? Beda kalau akikah. Kalau akikah sunahnya masak. Kalau mentah itu supaya apa? Supaya fakir miskin ini jika dia tidak mau untuk makannya, dia bisa jual.
Dikatakan. Makanya mentah. Begitu juga kalau beras zakat sama. Ngapa harus beras? Boleh nasi bungkusan be? Nggak boleh. Kenapa? Karena supaya kalau dia butuh dia bisa makan, kalau dia tidak butuh dia bisa jual untuk fakir miskin itu. Itu yang dikatakan ulama. Kemudian ketiga tadi apa dia? Pemberian kepada mereka boleh tak? Boleh, tapi ingat, syaratnya yang mampu tak boleh menjual. Yang mampu menerima korban itu tak boleh menjual. Yang boleh menjual itu siapa? Hanya fakir miskin saja. Makanya nak ingat-ingat tuh kulit, kepala, buntut yang tukang jagal biasanya ngecupi duluan. Ingatkan, boleh kau nerima ini, kami injo, tapi ingat jangan kau jual. Kalau kita tahu bakal dia jual, haram hukumnya kita tunjukkan tersebut. Tak boleh kita tunjukkan kepada mereka. Nah, macam mana supaya ini ngakal ini supaya tidak terjadi? Cari fakir miskin. Siapkan yang fakir miskin. Nah, kulit ini buat kau. Untuk apa aku kulit? Kau baca jual. Jual sama siapa? Sama aku. Ada, aku njuk sikok kulit misalnya 10.000 atau 100.000, terserah, sepakatan. Ada, misalnya kalau 10 berarti 100.000 misalnya. Kimo sudah kita beli sama dia, nak kita jual sama tukang jagal, nak kita njuk ke nama siapa, bebas. Kenapa? Ini sudah bukan zakat, bukan lagi udhiyah lagi. Ini kita beli dengan apa? Ini daging yang kulit yang kita beli, bukan daripada udhiyah lagi. Ini katakan pembelian itu. Artinya ini sudah akad jual beli sudah. Nah itu yang harus kita perhatikan. Karena rato-rato yang terjadi itu tukang jagal tuh nemo kulit itu rato-rato dijual. Padahal mereka kategorinya mampu. Kecuali kategorinya penjagal itu fakir miskin. Boleh kalau dia untuk menjualnya. Dikatakan, itu saja. Ada gitu? Ada. Baru tuh. Ada. Masuk sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nanya ini Mbak Ibib, yang masalah niat tadi Beb, niat korban itu sebagusnya pada waktu kapan? Pada waktu sapi disembelih apa sebelum sapi disembelih? Ya. Terus yang kedua, selama ini kita niatnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi aku niat korban atas nama diriku dan untuk keluargaku. Boleh tak itu Beb? Jadi korban itu atas sikok uang. Niat itu tidak apa-apa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kapan niat itu? Kalau sudah kambing ada, sudah siap nak nyembelih, kita pegang niatku korban sunnah untuk diriku lillahi ta'ala. Tidak boleh kalau kita niatku korban sunnah untuk diriku dan keluargaku. Tidak sah hukum korban itu. Karena korban itu sikok kambing untuk sikok uang. Sikok sapi boleh untuk 7 uang. Dikatakan. Itu yang dikatakan ulama. Jadi kalau korban untuk diri kita, setelah kita korban lalu kita niatkan, ya Allah aku hadiahkan pahala ini untuk diriku, keluargaku, bapakku yang sudah meninggal, ibuku yang sudah meninggal, lillahi ta'ala. Maka sepakat ulama mengatakan untuk uang yang lain dari segi pahala bisa sampai kepada mereka orang. Tapi kalau korban atas nama sikok uang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya mengulang yang kata Ustaz tadi, kan hanya untuk satu orang. Kebetulan 3 tahun yang lalu, saya tidak perlu sebut nama orangnya, dia menyerahkan 1 sapi. Saya tanya mana keluarganya? Enggak. Ibunya? Enggak, saya sendiri Pak. Tapi yang lucunya daging itu tidak tahu kemana itu. Hilang. Selain di ini kan itu ada yang disiapkan sepertiga untuk pengorban itu kan sudah disisihkan. Tidak tahu kemana itu. Sudah itu tadi nambah yang dari Pak Ketua tadi. Kalau saya ngikuti di YouTube itu Somat AS katanya harus ada akad waktu kita mau ngambil daging itu. Bagaimana sapi yang pertama ini kami ambil mau 5 kilo, kalau iya baru boleh dimasak. Nah yang mana kira-kira baiknya? Terima kasih. Jadi korban ini yang paling afdol itu bagaimana? Sikok uang, sikok unto, hati unto, sikok uang, sikok sapi. Sikok uang, sikok sapi. Dan hati juga sikok uang, sikok domba dulu, baru sikok uang, sikok kambing. Itu tertib afdoliyahnya. Kalau dipilih sikok sapi dengan 7 kambing, mana yang lebih afdol? 7 kambing lebih afdol daripada sikok sapi.
7 kambing lebih afdal daripada sikok sapi. Kenapa? Karena iraqatud dam, mengalirkan darahnya lebih banyak dibandingkan sikok sapi, kata ulama mengatakan. Tapi kalau nak sikok sapi sikok wong boleh tak? Oh, lebih afdal lagi. Bisa sikok sapi untuk wong 2 boleh. Yang penting tidak lebih dari itu 7 sikok sapi itu. Itu yang pertama dikatakan. Beb, kemudian sembelih. Lalu kami ini biasanya kami injuk sepertiga untuk yang korban. Tak tahu habis dibagi ke galau misalnya, hilang misalnya. Tidak apa-apa sebetulnya, asal yang korban itu ridho. Yang bermasalah itu kalau korban itu tidak ridho. Nah, itu yang bermasalah dikatakan. Lalu yang kedua masalah akad sepakatan tadi. 5 kambing di setiap wong itu 5 kilo misalnya. Itu bebas, terserah yang pengorban amo panitia, kesepakatan mereka nak njuk ke berapa, sikok wong 10 kilo, sikok wong 20 kilo, bebas. Tergantung pembebasan kesepakatan yang punya, karena itu hak yang punya dikatakan. Panitia itu hak cuman membagi ke dikatakan, bukan mentang-mentang panitia itu punya hak. Aku nak 10 ekor untuk keluarga aku, ada hati itu tuh. Yang panitia itu cuma bagi ke yang punya hak itu yang korban. Jadi ajak cerita dulu, bahasanya kami ini kambing biasanya sapi bagi ke uang 5 kilo, minta ridhonya. Oh iya sudah, tidak apa-apa, bebas, kata dia. Serah kamu lah, kami serahkan galau ke panitia. Itu serah, nanti panitia yang menyelesaikan urusan itu. Ya. Misalnya kamu nak minta berapa misalnya? 10 kilo oh tidak apa-apa. Sudah. Oh udah, kami nak minta sepertiga. Kalau dia nuntut, kami nak minta galo-galonya sedikit untuk orang miskin katanya. Boleh tak? Boleh. Tetaplah dewek tapi nak salah letak sini. Ini katakan. Aku sepakat karena punya hak dia memang. Ini katakan. Hak dia memang seperti itu. Karena itu sapi dia. Ini katakan. Tapi artinya sedikit bersedekahkan, sisanya makan galo. Dapat pahala udhiyah. Dapat pahala udhiyah. Pahala sedekahnya sedikit itulah. Yang kita makan itu yang tidak dapat pahala. Yang kita sedekahkan itulah yang akan jadi abadi. Itulah. Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam. Jadi kalau tidak salah dengar yang terakhir Tan, Ustaz ngomong ke sikok wong sikok kurban. Jadi kalau satu keluarga 7 orang sikok sapi berarti Tan, ya. Totalnya. Boleh. Maksud aku kalau satu keluarga satu kambing sada itu Tan. Tidak boleh. Sikok kambing untuk sikok wong. Sikok kambing untuk sikok wong. Dari segi hukum udhiyahnya, dari segi hukum pahala udhiyah, pahala korban itu boleh untuk wong kami. Aku korbankan sebagaimana Rasulullah mengatakan, korban untuk diriku, keluargaku, dan umati Muhammad, daripada umat Nabi Muhammad. Itu riwayat hadis itu mengatakan, ulama mengatakan mana hadis itu dari segi pahala, bukan dari segi korbannya. Walaupun memang ada pendapat mengatakan sikok kambing untuk sikok keluarga, tapi mayoritas dalam mazhab Syafi'i sikok kambing untuk sikok wong. Kalau dari segi pahala boleh untuk kami. Tapi sebenarnya, tapi itu lewat tak kewajibannya wong yang misal wong 7 anaknya tuh. Tidak, yang korban dapat pahala. Bukan kewajiban untuk berkorban itu. Kesunahan untuk korban. Ya. Makanya korban ini hukumnya sunnah muakkad, kifayah. Satu sunnah kifayah. Jika keluarganya, bapaknya, ibunya, anaknya, satu keluarga itu apa? Satu yang memberikan nafkah. Ya. Satu yang memberikan nafkah. Mampu kalau kategorinya, bapaknya yang korban 4 ekor ini, yang mampu tidak mau korban, lepas kemakruhan. Karena hukumnya sunnah kifayah satu keluarga. Ini katakan. Yang lebih afdal lagi galo-galonya korban. Itu yang lebih afdalnya. Ustaz, psikologi Ustaz. Ya, ya tadi. Kami ini kan sapinya tuh kan tidak sama besar kecil. Misalnya ada 10 sapi, ada yang dapat besar, ada yang dapat kecil. Nah, kalau kami ini kami anggap itu secara kolektif lah, jangan pilih-pilih yang besar karena ini namanya kurban arisan. Ya. Nah, aku kecil hati kalau misalnya tidak dapat besar. Nah, kalau kami dijelaskan Ustadz, kalau di sini yang dapat besar ya alhamdulillah, yang dapat kecil bagiannya kan. Kira-kira Ustadz. Nah, makanya di dalam hadis tadi kata Rasulullah di akhir hadis itu apa? Ketika perintah untuk korban itu, fatibu bihan nafsan kata Rasulullah. Perbagusi hatimu, niatanmu ketika kau korban. Artinya niatan itu lillahi ta'ala.
Jika niatan lillahi ta'ala sudah, tidak usah nak perlu kita jengok lagi. Masalah itu besar kecil segala macam, yang penting amal itu karena Allah. Jangan mentang-mentang aku dapat sapi kecil, aku nak yang besar. Akhirnya amal ini bukan karena lillahi ta'ala. Kalau amal ini karena Allah ta'ala, ya sudah. Makanya kalau kita nak ikhlas, apa yang harus kita lakukan? Lakukan, habisnya lupakan. Lakukan, lupakan. Nak besar kecil, yang penting amal ini karena Allah. Tak perlu nak sebut-sebut lagi namaku. Fulan bin Fulan, tulis be hamba Allah. Yang penting sudah aku niatkan. Niatkan, tak salah tulis lagi. Kaget disebutkan namanya. Oh, kecilnya punya aku, padahal aku paling besar. Ada. Sudahlah. Ya, caknya serunya ini bahasan. Kalau kita ngorban atas nama perusahaan, karyawan taruhlah 50 wong kan, kita mbak sapi siko, kita atas nama ke pahalanya untuk para karyawan. Mana boleh dah itu kan? Kalau dari segi pahalo boleh, dari segi pahalo. Tapi kalau dari segi korban siko sapi untuk 7 wong, tidak boleh untuk 50 karyawan aku, tidak boleh. Nanti katakan sikok sapi 7 wong, sikok kambing sikok wong, atas nama sikok wong. Dari segi pahalo boleh. Jadi niat ke sedekah itu berarti tadi. Ya, kalau sedekah tidak apa, bukan korban. Ayo, Pak. Ya. Nah. Nah. Ya, masuk TV. Swagonya be masuk. Masuk TV ya. Assalamualaikum Bib. Ya. Ini Bib, kalau kita korban misalnya jauh ya, misalnya anak di pesantren, kita korban di sana misalnya. Nah itu apakah kita harus lihat juga atau kan jauh, namun nama kita misalnya? Ulama mengatakan hukum memindahkan korban itu sama hukum memindahkan zakat, haram, tidak diperbolehkan. Jadi yang uang Palembang korbanlah di Palembang, jangan korban di Jakarta sana. Tidak boleh, sama hukum seperti memindahkan zakat kata ulama. Nah itu makanya yang Palembang korban di Palembang. Aku nak korban di dusun be, nyari duit di Palembang. Mana katakan? Kalau nyari duit sini korban di sini. Karena udhiyah itu amal li nafsi untuk kita. Ada orang Cina ngomong, Ustaz, aku nak sedekah. 100.000 ikhlas. Kalau 1 juta tidak ikhlas. Milih mana Ustaz? Milih mana? Hah? Milih mana? 1 juta. 1 juta yang lebih afdal. Lebih afdal daripada 10.000, 100.000 tadi. Kenapa? Karena keikhlasan itu amal karena Allah. Jika kita sudah memilih nilainya antara 100 dan 1 juta, ini bukan keikhlasan. Kalau ikhlas itu amal karena Allah, dia tidak melihat nilainya. Kalau amal itu karena Allah, antara 100 dan 1 juta itu sama be. Yang dia jingok amal ini untuk Allah. Tapi kalau sudah menilai 100 be ikhlas, 1 juta tidak ikhlas, 100 be lah. Ini sudah tidak ikhlas kita nih. Jadi kalau dipilih mana yang lebih afdal, juta lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena uang yang diinjak itu lebih senang juta apa 100? Makanya sedekah itu walaupun riak tetap dapat pahala. Oh ya, jingok aku nak sedekah. Dapat pahala tetap. Pahala apa? Bukan pahala sedekahnya, pahalanya nengkati uang yang diinjak itu. Ini katakan. Semakin besar semakin senang uang itu. Makanya dipilih kalau 100.000 sama 1 juta mana yang lebih afdal? Walaupun tidak ikhlas, kau dua-duanya tidak ikhlas sudah. Begitu juga amal. Nah kau sedekah di mana pun jangan kau lihat. Kalau syariat memerintahkan di sini, sedekahlah di sini. Kecuali kau nak kirim ke sana, sedekahlah atas nama uang sana. Walaupun duit dari kita. Tapi bukan kau yang berudhiyah, kau yang udhiyah di sini. Tapi kalau kau nak kirim untuk orang tua kau di Jakarta, sedekah apa udhiyah di korban atas nama orang tua kau di Jakarta, oh silakan, tidak ada masalah. Tapi yang lucunya korban atas nama kita, tapi di jauh, itu yang tidak boleh. Itu saja dikatakan. Wallahu a'lam bisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, menambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala hal yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga minta-mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, sihhatan fil jasad wa syi'atan fil rizq wa taubatan qabla al-maut, syahadatan al-maut wa faratan ba'da al-maut wa afan al hisab wa aman al-'adzab wa nasiban al-jannah wa ruzqna nadhar ila wajhikal karim. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman syarfa ar-ridaq wa la tuwallina waliyan shiwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hada ma lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.